Nanti kira-kira bakalan di sana atau tetap di sini Pak? Tinggalnya belum tentu. Meskipun rumah kecil ini, rumahnya ini kecil, tapi mungkin lebih enak dari yang gede. Om Begawan pengen menyampaikan itu atau memperlihatkan kabar yang lagi-lagi tiba-tiba ujuk-ujuk coba disebar oleh Pak Jokowi, mantan presiden kita. Loh kok bisa? Tanpa angin, tanpa hujan, tanpa sebab dia ngomongin soal rumah pemberian negara yang sedang proses dibangun di Colomadu sana, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Lah mengapa ini perlu Om Begawan angkat? Ya biar kita semua rakyat kecil, para pendukungnya ngerti dan terbukti. Apapun yang ada di sini, di sininya Pak Jokowi itu udrane ya urusan yang menyangkut keinginan, hasrat, kemauannya. Ini menggambarkan di dunia yang kudu dirembuk atau dibahas, disaksikan di media, semua berkaitan dengan urusan Jokowi. Suka, tidak suka, sekarang makin kelihatan. Gimana kepribadiannya buat makin mempertajam kesimpulan. Gampang anak sama cucunya itu bakal makin berjarak. Soyora gantung. Bagi yang pernah jadi anak pejabat. Lo silahkan tanya, loh, gimana perilaku orang tua mereka begitu sudah pensiun. Ketika bertahun-tahun menjadi pegawai ASN misalnya, setelah pensiun gimana? Tidak semua berperilaku sama. Ngeyelan, ngototan, sok maunya, semua keinginan dituruti. Ya ada yang begitu. Orang tua kita itu setelah pensiun. Namun misalnya diperbandingkan. Mungkin dari 10 pejabat yang pensiun, yang 7-8 orang kelakuannya hampir sama. Ini kalau menurut penelitian aja. Kelakuannya hampir sama. Nah, tanpa disadari kepribadian Pak Jokowi itu persis dengan kebanyakan mantan pejabat. Diisi kepalanya sewaktu ketemu banyak orang, termasuk wartawan. Ya semua kudu mendengarkan. Jadi dia masih terbawa bahwa dia seorang pejabat. Apalagi Jokowi itu seorang presiden. Boleh nanya, namun kudu urusan berkaitan dengan dirinya. Nek tidak ada kaitannya sama dia, gak usah dirembuk, gak dijawab. Jawabannya malah kadang-kadang, oh saya gak tahu, kok tanya saya, paling begitu. Atau dimintai komentar, ya ora gelem. Yang paling suka, dia itu ketika diajak ganyi soal anaknya, atau masa depan, atau peluang masa depan anaknya. Wes genah ganyi itu. Nah, tes saja sama pertanyaan yang tidak berkaitan kepentingan diri dan keluarganya. Tak jamin gak akan dijawab. Paling ya tadi jawabannya loh, kok nanya saya. Jawabannya gitu. Lah silahkan tanya presiden yang sekarang. Atau ya tanya ketua umum partainya. Ya ngono-ngono kuwi. Kalau itu tidak ada kaitannya dengan dirinya dan keluarganya. Ini cuma saya menilai aja loh. Atau melihat fakta yang saya temui itu. Bisa jadi inilah yang disebut sebagai penyakit hati, sakit dalam kejiwaannya yang tidak yang mungkin tidak disadari oleh Pak Jokowi. Dalam alam bawah sadarnya seolah-olah pengen bilang, aku wis mikir nasibe wong Solo 8 tahun. Ya mungkin merasa begitu. Lalu memberi segala buat Jakarta itu 2 tahun bersama Pak Ahok. Lalu memberikan sesuatu 8 tahun untuk negara. Saiki ganti aku yang dipikirkan sama kalian. Wong aku wis pirang-pirang tahun mikir rakyat. Itu yang bersemayam dalam nuraninya. Lah aku ngomong iki, soalnya sing protes berarti. Para buzzer-buzzernya Pak Jokowi, ya, YouTubernya, para pendukung, penjilat, Pak Muja, mesti banyak protes sama saya ini. Kok memberikan segalanya buat negara hanya 8 tahun, tidak 10 tahun. Lah sing 2 tahun, tak jelas ke sisa aja.
Memang 10 tahun menjabat 2 periode sebagai presiden, tapi saya omongkan 8 tahun. Lah sing 2 tahun 2023 sama 2024 kan mung sanyu dan hanya mikir buat anaknya, buat menyelamatkan politik kekuasaannya. Sehingga kebijakannya berbelok. Dan saat itu juga Begawan mundur balik kanan dan mengkritik Pak Jokowi. Saya tidak memusuhi Pak Jokowi, saya tidak membenci Pak Jokowi, tapi saya mengkritik kebijakannya yang sudah berbelok arah. Bukan kita yang berubah, tetapi Pak Jokowi yang berubah. Ini menurut pandangan Begawan. Di sisa akhir jabatannya Pak Jokowi wis gak murni mikir rakyat toh. Bansos sing gelondorane besar-besarnya. Tujuannya biar menang pilpres, bukan untuk meringankan beban rakyat. Dilalah rakyat merasa terbantu, kebenaran wae. Itu dari refleksi atau Begawan mencoba menarik perjalanan politik Pak Jokowi. Jadi dia itu merasa dengan 8 tahun di Solo, tambah 2 tahun di Jakarta, sama 8 tahun menjadi presiden, berarti 18 tahun toh. Hidupnya dipersembahkan buat rakyat. Pikirannya Pak Jokowi. Nah jumlah itu diingat betul itu, lalu tanpa sadar psikisnya minta barter gantian buat 18 tahun ke depan itu. Kita mikir dia maunya gitu. Ya beginilah akibatnya. Kekuasaan terlalu lama dinikmati manusia, jadi lupa diri. Bukankah saat dia berkuasa, dia itu mendapatkan segalanya. Wes trep, lah kok jaluk tanduk. Gak boleh. Dia mikir rakyat, tapi dia dikasih gaji, fasilitas yang luar biasa. Sudah impas itu. Bahkan sekarang pun usai tidak menjabat, Pak Jokowi masih menikmati fasilitas dari negara. Malah hadiah tanah sama bangunan. Itu belum rampung didirikan, masih dibangun di daerah Colomadu sana. Di Kabupaten Karanganyar, dekat Solo sana, dekat bandara sana. Bandara Surakarta sana. Pak Jokowi mendapat sebidang tanah beserta bangunannya di atas, jaraknya mungkin 10-12 km dari tempat tinggalnya sekarang, yang di Sumber itu. Kenapa Presiden ke-7 itu membicarakan hadiah tanah dan rumah yang luas tanpa ujuk-ujuk, tanpa ada hujan dan angin, ujuk-ujuk ngomongkan itu? Kan aneh itu. Lah menurut Begawan itu sebutannya post-power syndrome. Trauma akibat kekuasaan yang pernah dia miliki selama 20 tahun. Yang 18 tahun masih lurus-lurus saja, yang 2 tahun sudah berbelok arah. Durasinya terlalu panjang berkuasa. Gak bisa dibayangkan, Anda dulu jadi gubernur sampai 2 periode, mungkin sikapnya akan jauh lebih menteror kita. Mungkin. Loh bagi kita, ada sikap-sikap individunya yang beneran beda. Sewaktu dulu dia berkuasa. Yang beginian, jangan nanya pendukungnya, jangan nanya pemujanya, jangan nanya penjilatnya. Jelas dibantah. Malah sekarang banyak itu penjilatnya yang nangis-nangis karena Pak Jokowi terus dikritik. Racedo ini. Nangis-nangis sama ngisi-sini. Itu karena pemuja-pemujanya yang ada di Sumber sana itu. Pak Jokowi seolah-olah atau terlihat belum bisa kembali lagi. Balik merasakan sebagai orang biasa, sebagai rakyat yang sudah lereh. Ketika dia diberi amanah oleh rakyat untuk memimpin bangsa ini. Ada banyak hal yang secara tuntas bisa tak perlihatkan. Ciri-ciri seorang mengidap post-power syndrome. Nah buat ngompolers yang kenal seorang psikolog atau psikiater, bisa ditanyakan sama mereka. Di diri Pak Jokowi itu masih membuka diri, menyambut warga yang datang sama malah diminta foto. Lalu masih berpakaian putih lengan panjang, seakan-akan waktu dulu jadi presiden, selalu menggunakan pakaian itu. Termasuk saat berada di ruang publik. Masih meminta pas pampres gelibet jarak dekat untuk melindungi dia. Dan apa yang dikatakan Pak Jokowi tentang rumah di Sumber meski lebih kecil namun lebih enak dari yang gede, seolah-olah tidak menghargai negara. Ketika dia negara memberi hadiah rumah bagi setiap presiden atau wakil presiden yang pensiun, ucapannya itu tidak bermaksud itu, hanya mencari perhatian. Dia itu nek gak dibicarakan media itu gak tenang jiwanya kelihatannya. Nek tak lihat-lihat loh,
Soalnya sejak dari menjabat wali kota paling seneng itu dibicarakan. Perkara hadiah dan tanah rumah. Ngapain? Kok tidak disampaikan, Pak? Apa ben ngerti kalau negara itu memberi hadiah dengan gede-gede seperti itu, dengan pensiun seumur hidup 20 juta atau berapa atau 30 juta tiap bulan, biar apa-apa masyarakat biar ngerti, bendon ngiri gitu, kan dia enggak, Pak. Apa Pak Jokowi lupa? Tidakkah ada aturan? Meski seberapa besar negara memberi hadiah seorang mantan presiden, engkau nek diwenehi sing cuwili, engkau nek diwenehi sing seukuran rumah yang sama dengan yang di Sumber, malah menyalahkan negara nanti. Yang milih lokasi kan ya Pak Jokowi sendiri. Bisa dapat luas banget di tepi jalan Adi Sucipto sana, menuju bandara. Dari kota Surakarta menuju bandara itu. Sebab hadiah negara itu sebenarnya ukurannya harga buat di ibu kota loh. Artinya bila ditukar guling di Solo, otomatis sambuannya searat-arat. Wis sorong lapangan sepak bola. Luwe itu. Yang lebih gawe aku grek itu. Waktu ditanya mau tinggal di mana, kok malah membandingkan lebih enak yang lebih kecil dari yang gede. Meskipun rumah kecil ini, rumahnya ini kecil, tapi mungkin lebih enak dari yang gede. Begawan jadi nggak mudeng ini. Ini yang dipikirkan sama Pak Jokowi itu apa itu? Itu kok ya waton gitu. Ini negara loh yang kasih, Pak. Uang rakyat ini buat hadiah Pak Jokowi sebagai mantan presiden 2 kali. Ini bentuk penghargaan rakyat pada bekas-bekas pemimpinnya. Meski tidak semua rakyat dulu setuju dengan kepemimpinannya, atau sekarang kontra sama Pak Jokowi termasuk Begawan, tidak kemudian hadiah itu harus dievaluasi. Enggak, silahkan dinikmati. Itu sudah hak, sesuai aturan undang-undang negara. Tidakkah selayaknya berterima kasih, menghormati putusan negara? Pernyataan itu seakan-akan meremehkan hadiah yang diberikan kepada panjenengan dari negara. Ya contoh sederhana aja lah, Misalnya Om Begawan memprotes, berusaha membatalkan pemberian itu. Ora iso, Pak. Nggak bisa. Seberseberangan saya ini Om Begawan dengan Jokowi, itu tidak akan mempersoalkan mengenai hadiah tanah dan bangunan yang diberikan Pak Jokowi di wilayah Karanganyar, Colomadu itu. Sesuatu yang sudah ditetapkan sesuai undang-undang regulasinya ada, ya harus dijalankan. Apa Pak Jokowi tidak mau menghargai negaranya? Tidak menjaga yang dipikir sama rakyatnya? Atau gini aja lah, pemberian negara dijual ya Pak. Kalau lebih enak tinggal di Sumber, duitnya dibagi-bagikan warga, kan warga yang nggak mampu misalnya. Itu nanti tak ewangi bagi. Atau di rumah yang di Colomadu buat di petak-petak ya, rumah subsidi, atau dibuat rumah susun biar dipakai oleh rakyat. Gitu. Biar dipakai rumah tinggal. Banyak loh masyarakat Solo yang belum punya rumah. Berani nggak? Mau nggak? Pasti orang mau, pasti nggak berani. Membagikan ke wong melarat itu ora wani. Nggak usah bilang begitu, Pak. Ya berterima kasih lah. Seberapapun diberikan negara sebagai penghargaan mantan pemimpin. Andai pun tidak ada keinginan atau kemauan tinggal di rumah pemberian negara, Mbak sudah tidak perlu membandingkan yang lebih kecil lebih enak. Jangan-jangan ini hanya asal semua senang mendengarkan. Jawab saja yang standar, yang normatif gitu loh. Normatif aja. Kan bisa bilang begini misalnya ini. Ketika ditanya wartawan, ya negara kan sudah memberi, ya tetap akan saya tinggali. Kan enak gitu. Ya nanti bisa kadang tidur di Colomadu, kadang di Sumber, kan gitu enak tuh. Gitu loh Pak lo jawab itu. Itu arane atau menghargai sama yang ngasih. Nah bila memang lebih gede ukurannya, dipikir negara tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan di rumah tinggal itu. Begawan ngerti. Ada perawatan sama operasional ke rumah tanggaan di tempat tinggal bekas presiden itu. Dijamin negara apa ndak belum pernah dengar. Justru nek Pak Jokowi menempati rumah yang luas, bisa nampung banyak tamu. Kadang-kadang bisa ngundang relawan
relawan Projo itu diundang. Relawan Projo mau ke Gerindra itu, Pak. Atau buat ngumpul-ngumpul, atau sesekali buat acara reuni alumni Fakultas Kehutanan UGM yang kemarin malah nunut di sana, kumpulin di rumah, diundang ke sana. Kalau bener-bener itu teman-teman Fakultas UGM kan gitu, Pak. Itu tadi bila kita mau dengan hati yang lapang menilai pemberian dari pihak lain, terutama dari negara sebagai bukti penghargaan. Apalagi dari negara, uang rakyat loh, Pak. Lah sikap Pak Jokowi yang malah membandingkan sama rumahnya di Sumber, tempat tinggalnya yang lebih kecil, itu tidak bijak, Pak. Lagian loh di tengah situasi ekonomi, juga turunnya daya beli masyarakat. Duitnya rakyat itu wah, kayak hilang. Ini makan dengan utang loh, Pak, sekarang kita itu rakyat tuh. Banyak loh. Kebijakan-kebijakan negara yang jauh dari rakyat. Dia malah bicara soal tanah sama rumah. Marahi rakyat tuh gembergeten. Orang mangannya angel loh. Jenengan ngomongnya sing hal-hal yang di luar kemampuan rakyat. Nah ini berarti tingkat sensitivitasnya pada wong cilik Pak Jokowi itu wis jauh dari pikirannya. Ya orang model kayak gini ini bisa-bisanya dibilang sudah selesai dengan dirinya. Belum. Dia yang belum selesai sama syahwat kekuasaannya. Bakalan selesai bila Tuhan yang menghentikannya. Penggawan ya tahulah Pak Jokowi sudah tidak lagi punya mandat. Ya. Tidak ada kewajiban buat merumuskan program pemerintah mengatasi yang dihadapi rakyat. Tapi sebagai individu, sebagai seorang muslim, sebagai wong Jowo, bahkan sebagai manusia, kan ada fungsi sosial yang bisa kita jalankan. Jujur saja, tinimbang dia rutin memproduksi kaos, nyepak nih snack buat orang-orang yang datang lalu minta foto bareng selfie di rumah Sumber sana. Mbok ya pilih buat ngebantu warga tidak mampu. Enggak gitu. Lo kekayaannya banyak banget lo, kebantu orang miskin ya masih bisa lah. Katanya punya 11.000 triliun dan sebagainya. Kabar-kabarnya, kabar kabur. Ada yang tahu apa kegiatan sosial Jokowi sekarang ini? Yang bersentuhan dengan rakyat. Dulu saat belum jadi presiden ada banyak pondok pesantren, yayasan yatim piatu, beberapa warga tidak mampu untuk kiriman rutin loh. Neng bos saiki, aku ora krungu neh. Contoh, mau yang sifatnya karitatif semacam ngasih ikan bukan kail, ya monggo diberikan modal, terutama buat warga yang miskin ekstrim. Kalau yang mau bentuk lain, misal dikasih bantuan modal, dibukakan jaringan, diajari manajemen, kan bisa. Itu yang bersentuhan dengan sosial kemasyarakatan. Mana mandat sosial yang dijalankan Pak Jokowi sebagai seorang manusia? Sebagai orang beragama, mantan pejabat, apalagi bekas presiden 2 periode. Haters yang ngompol pasti terus ono sing ngomong. Memang Pak BY sama Bu Mega melakukan yang sama untuk bersentuhan dengan bidang sosial. Apa coba? Loh, apa presiden ke-5 dan ke-6 masih menjalankan mandat sosial? Nanti ada yang tanya ke saya nih. Haters yang pegawai ini. Jangan dikira loh Bu Mega dan Pak BY tidak punya aksi-aksi sosial. Wah, lihat itu. Ketua Umum PDIP itu punya lembaga Megawati Institute untuk mencerdaskan bangsa ini. Lalu Pak BY juga duwe itu Yudhoyono Institute, di mana lembaga-lembaga ini bekerja untuk beragam aksi sosial. Nek nggak percaya, cek saja statusnya. Ini semacam kayak yayasan yang fokusnya pada bidang yang disepakati para pengelola. Pak BY sama Bu Mega itu mendanai kelembagaan begini loh. Masih punya kontribusi nyata ini di masyarakat yang bersentuhan dengan masyarakat. Selain juga punya ide yang dijalankan sama partainya. Lalu kayak Gus Dur. Itu ya ada yayasannya, Wahid Foundation, yang fokus pada isu kesetaraan, perjuangan anti intoleransi, keberagaman sama isu lain. Jadi seorang bekas presiden tidak kemudian lepas tanggung jawab, tidak memperlihatkan betapa dedikasinya terus hidup sepanjang masa. Bagaimana sama Pak Harto? Dulu ada yayasan
Yayasan yang dia punyai banyak banget. Ada Yayasan Super Semar yang menghasilkan UNS, Yayasan Dharma Bakti, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, ada Yayasan Mandiri, ada Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, serta yang lain banyak diciptakan yayasan-yayasan oleh Pak Harto. Untuk apa? Untuk persentuhan dengan masyarakat. Memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah. Lah saiki mbok aktif ora, aku ora ngerti. Aku ora weruh itu. Lah Pak Jokowi sendiri sebelum pensiun sempat bilang loh. Oh ini lihat tadi, bisa dicari itu. Sebelum pensiun dia pernah bilang itu. Sempat bilang nanti setelah tidak menjabat mau pulang dan aktif di isu lingkungan. Nyatanya nanti beluk. Jangankan sama janji buat rakyat, janji dia mau sok ngurus lingkungan. Lah wong janji sama Pak Basuki Menteri PUPR di zamannya saja ngomong sesekali nengok IKN itu enggak direalisasikan. Sebagai pribadi kita jadi tahu karakter atau jati diri yang sesungguhnya pada para mantan presiden kita. Dan masyarakat harus paham. Oh jodoh nangis, ibu-ibu mak-mak jerit-jerit itu digelani opo itu. Malah digeguyu tonggomu sama RT-mu nanti. Nah isu ini memang sengaja tak angkat. Supaya makin hari rakyat Indonesia tambah pinter, tambah cerdas. Buat menilai seseorang. Jangan hanya menilai casingnya saja. Jangan hanya menilai apa ya. Tapi semua harus kita lihat. Oke ya. Jadi cara menilai seseorang harus benar-benar detail, teliti. Apa yang dia lakukan? Apakah pejabat ini sudah selesai dengan dirinya sendiri atau belum? Itu yang menjadi dasar kita menilai pejabat-pejabat yang sudah selesai bisa menempatkan diri pada sisi-sisi masyarakat yang bersentuhan dengan rakyat kecil. Itu ya, jangan salah paham, harus paham. Salam begawan, salam ngumpul, jangan lupa subscribe. Dadah.